Jumpa kembali dengan saya Chandra. Malam hari ini saya akan memberikan 20 saham yang besok berpotensi bergerak, ya. Yang pertama ada Antam. Kita lihat ya chartnya bareng-bareng. Oke, sambil nunggu saya akan bahas dulu mengenai IHSG ya. IHSG kemarin hari Jumat ditutup melemah dengan bentuk pola candlenya adalah bearish engulfing, ditambah hari ini juga koreksi, ya. So, besok itu 90% koreksi, ya. Besok hari hari Selasa 90% koreksi. Nah, cuman prediksi saya untuk hari Selasa koreksinya itu harusnya nggak dalam, ya. Paling sampai 6580. Udah gitu mungkin hari Rabunya akan technical rebound. Tapi kalau misalkan nggak technical rebound, berarti akan uji tes support yang sebelumnya di 6480. Oke, kita bahas sahamnya untuk besok ya, untuk perdagangan besok. Ada Antam, ya, hari ini sempat terkoreksi, udah gitu closingan naik, ya, diangkat, tarik naik. Meskipun candlenya masih merah, tapi ini ada sinyal yang cukup baik karena volume juga naik. Artinya pada saat harga sahamnya turun, ini muncul demand dari investor sehingga harganya kembali naik. Meskipun masih belum bisa di atas harga opening hari ini di 2420. So, kalau misalnya besok Antam bisa breakout 2430 high hari ini, ya, hari ini, maka target Antam yang terdekat itu ada di sini. Ini saya kasih warna biru. Target Antam yang terdekat di sini sampai dengan di sini. Ya, 25 sampai dengan 2530 itu yang terdekat. Nanti berikutnya di sini. Ya, 2600 sampai dengan di sini 2630. Lewat dari 2630 itu harusnya bisa lebih kencang, ya. Batasi resiko kalau harga sahamnya ternyata turun di bawah dari 2310, ya. Ini untuk Antam. Berikutnya itu ada Agro. Nah, Agro ini membentuk pola yang namanya ascending triangle, ya, tapi mini. Ascending triangle-nya mini banget, kecil banget, ya. Nah, seperti ini. Warna hitam agak tebal. Nah, ini ascending triangle mini. Jadi konfirmasinya adalah breakout dari 2180. Itu menjadi konfirmasi bahwa si Agro ini akan berpotensi naik, ya, dengan target di 2400 atau minimal nutup gap yang ada di sini, ya, 2340. Oke, berikutnya ada dari Aldo. Aldo kemarin sempat naik tinggi, udah gitu koreksi, ya. Pada saat koreksi volumenya turun dan hari ini ada bullish engulfing, ya, ada bullish engulfing. Rekomendasinya adalah break high hari ini di 815, ya, break 815. Untuk target sementara ada di sini, ya. Ini yang cukup kuat, ya, di 900. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari level 765. Kemudian ada dari BABP. Ya, BABP ini sideways, ya. Supportnya ada di 210
Artinya ini sebagai batas cut loss ya, di bawah 210 itu jadi batas cut loss. Resistennya itu di 252. Nah, kalau bisa breakout 252, itu target terdekat ada di kisaran 278 ya, bisa dijadiin target juga sih 264 sampai 278 itu jadi target. Nah, jadi trading buy-nya di mana? Buy IPRIX 228, target sementara di 264 sampai dengan 278. Batasnya resiko jika harga saham turun di bawah dari 210 untuk closing. Berikutnya ada AGRS. Ya, AGRS ini rekomendasinya adalah buy IPRIX di harga 197 ya, harga 197, batasi resiko jika harga saham turun di bawah 184 dan target terdekat untuk AGRS itu ada di 224 sampai dengan 234. Berikutnya ada BBRD. Ya, BBLD. Chartnya agak kurang bagus ya. Tapi ini ada bullish engulfing. Jadi ini rekomendasi buy IPRIX 418 dengan targetnya di 460. Batasi risiko jika harga saham turun di bawah dari di sini. Nah, 392. Kemudian berikutnya ada BBYB. Jadi rata-rata rekomendasi adalah bank-bank digital untuk besok. Kenapa? Karena bank-bank digital udah rata-rata udah banyak turun ya. Turunnya udah dalam, apalagi kayak BABP. Meskipun BK ya, sekuritas BK ini masih jualan, tapi ada beberapa yang akut gitu. Ya, untuk BBYB ini kalau besok breakout 1962 ya alias breakout high-nya, all time high-nya, maka BBYB masih akan mampu melanjutkan kenaikannya ya dengan target di 2510. Cuman target ini jangan kita jadiin patokan untuk target jangka pendek. Kenapa? Karena ini saya menggunakan Fibonacci, di mana biasanya Fibonacci itu untuk swing trading ya, bukan untuk scalping seperti itu. Ya, hari ini candle Marubozu volume cukup tinggi, besok kalau breakout 1960 ini berpotensi mengarah ke 2510. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah level harga low hari ini ya di 1535 ya di 1535 low hari ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada BCIC. BCIC. Nih, BCIC. Nah, ini juga menarik ya. Udah turun, hari ini ada candle bullish engulfing, breakout level high yang kemarin di 270, closing 280, volume tinggi. So, besok rekomendasinya adalah buy antara 270 sampai dengan 280 dengan batasi resiko di bawah dari 230 dan target kenaikannya itu ada di sini 458 ya sampai dengan 482.
Ini target kenaikan yang cukup jauh ya. Target kenaikannya cukup jauh. Kalau misalnya mau dipendekin lagi, kita tarik pakai Fibonacci aja. Ya, berarti target pendeknya di 340, kemudian di 410. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ada saham Bevin. Bevin. Nah, Bevin ini kalau kita lihat, dia ada semacam pola seperti ini. Ya. Nah, jadi rekomendasi untuk Bevin besok itu adalah buy break 1065 dengan batas resiko di bawah 980 dan target kenaikan Bevin itu di 1140. Ya, di sini 1150 sampai dengan di sini 1170. Yang berikutnya ada BGTG. BGTG hari ini sempat breakout level harga 246, namun ditutup di bawah dari level harga 246. Jadi besok ada potensi untuk menguji lagi level harga 246. Jadi rekomendasi untuk besok adalah buy break di area 246 sampai dengan 252. Ya, batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari sini aja. Kita deketin 220 dengan target kenaikan di 280 sampai dengan 290. Oke. Berikutnya ada BKSW. Ya, BKSW ini sekarang lagi sideways ya. Trading buy di harga, kalau mau nunggu confirm itu sebaiknya nunggu breakout level harga 204, yaitu di high hari candle ini ya. Di high candle ini batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari level harga 182 dengan target itu di 226 sampai dengan 238 ya. Oke. Berikutnya ada BMTR. Ya, BMTR ini sideways yang cukup besar ya. Sideways yang cukup besar, area sideways-nya itu di sini. Gitu ya. Dengan rank sideways-nya itu sekitar 32 poin. Artinya pada saat dia breakout 290, dia punya potensi naik 32 poin, yaitu di kisaran 320 ya, sampai dengan sini. Nah, 328. Jadi rekomendasinya adalah buy break 290. Batasi risiko jika harga saham turun di bawah 272 ya, dengan target 320 sampai dengan 328. Itu untuk BMTR. Berikutnya ada BNLI. BNLI. Ya, BNLI setelah turun dalam dia sideways. Nah, rekomendasinya adalah buy break 1840. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah 1720 dengan target di sini 2000. Sampai dengan kita ambil yang sini
ya, 2050. Berikutnya ada bola. Nah, bola ini resisten terdekat di sini di 800. Ya, kalau mau aman bisa buy break di 800 dengan batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 725. Ya, target kenaikannya 900 sampai dengan 950. Oke, berikutnya ada dari Befik. Ya, ini candlenya bodinya panjang ya dengan volume yang cukup tinggi. Nah, jadi selama harga saham Befik berada di dalam rank selama harga saham Befik belum mampu melewati harga 194 ya, belum mampu melewati harga 194, maka ini cenderung sideways harganya. So, untuk Befik rekomendasinya adalah buy break 194 dengan target di 220 sampai dengan 238 ya, sampai dengan 238. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah 160 ya. Itu untuk Befik. Berikutnya ada dari CK. Ya, CK ini, nah ini kalau kita view-nya agak besar ya. Ini ada pattern namanya cup and handle gitu ya. Ada pattern cup and handle. Jadi rekomendasinya buy break di level harga 1950, batasi risiko jika harga saham turun di bawah 1850, target sementara di 2100 ya. Ini ada resisten yang cukup kuat, so ini bisa jadiin target ya. Terus kemudian ada CMNP, bisnis jalan tol ya. Ini kita bisa trading buy break di harga 1380 dengan target kenaikan sementara di 1630 sampai dengan 1700 ya. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah level 1225 seperti itu. Kemudian dari DGNS yang berikutnya. Nah, DGNS ini setelah turun dalam dia mulai sideways ya. Nah, jadi rekomendasinya adalah buy break 890 dengan target terdekat di 1150 sampai dengan 1100 ya. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 720. Kemudian berikutnya ada Mika. Ya, Mika ini sideways. Support ini cukup bisa dibilang cukup kuat ya. Jadi rekomendasinya adalah buy break di level harga 2310. Target terdekat ada di 2430 sampai dengan 2500. Ya, ini target terdekat. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari level harga 2190. Kemudian dari MNCN
Aman Chan ini menarik, ya. Sudah breakout dari downtrend line-nya, ya, sempat turun, terkoreksi, kemudian dia naik lagi. Nah, rekomendasinya adalah buy di harga 995, target terdekat di 1050. Kemudian target selanjutnya ada di 1100 sampai dengan 1130. Batasi resiko jika harga saham ditutup, ya, ditutup turun di bawah dari 930. Kemudian yang berikutnya ada Nobu, ya, kembali lagi ke bank. Nah, oke, rekomendasinya adalah buy break level harga 1040 dengan target di 1210 sampai dengan 1250. Batasi resiko jika harga saham turun di bawah dari 940. Ya, kemudian berikutnya ada PNBS. Nah, ini juga sama, setelah turun dalam dia kembali sideways. Sideways ada di range ini. Ya, jadi rekomendasi adalah buy break di 97 dengan target di 114 sampai dengan 120. Batasnya resiko jika harga saham turun di bawah dari level harga 85. Oke, yang terakhir itu ada Prim. Ya, Prim hari ini sempat naik, tapi buat ekor di atas, jadi rekomendasi adalah buy break 380 dengan target terdekat di 420 sampai dengan 450. Batasi resiko jika harga saham ditutup turun di bawah 330. Sekian rekomendasi dari saya. Selamat malam dan happy cuan.